Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman, kali ini kita mau membahas tentang perkutut yang tidak angkrem sempurna, alias angkrem salah satunya ataupun angkrem tidak sampai menetas. Nah, ini masalahnya apa? Yuk kita belajar bersama, bahas bersama, semoga bermanfaat. Amin. Yang baru nonton channel saya, kalau Anda suka dengan channel saya dan channel saya ini bermanfaat, bantu like, subscribe ya, karena subscribe Anda sangat membantu perkembangan channel saya ini ya. Nyalakan lonceng kalau memang Anda butuh pemberitahuan terbaru tentang video-video yang saya upload. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga berkah. Ya, yang pertama angkrem salah satunya saja, Mas. Ya, jadi normalnya perkutut angkrem ya, sepengalaman saya ketika saya beternak itu satu. Kalau siang itu yang angkrem jantan. Kalau malam itu yang angkrem betina. Ini normal ya, saya bilang normal umume, biasanya itu seperti itu. Nah, ada kalanya kebalik juga ada, tapi itu jarang terjadi. Nah, yang kita bahas kali ini fokus kepada perkutut yang angkrem cuma satu saja, betinanya atau jantannya saja. Nah, bagaimana apakah nanti menetas? Yang jelas masalah menetas tidaknya, selama angkremnya ini bagus, misalnya gini, yang angkrem cuma betina saja, ya jantan tidak mau angkrem. Nah, kalau memang pembuahan pas kawinnya itu memang bagus, isi, dalam arti kawinnya kena, bisa dicek ciri-ciri perkutut kawinnya sempurna seperti apa, ya di pencarian bisa Anda ketik ciri-ciri perkutut kawin sempurna. Nah, ada, insya Allah videonya sudah saya buatkan. Nah, kalau kawinnya sempurna meskipun yang angkrem betina saja ya, turun cuma makan naik lagi, itu biasanya tetap akan menetas ya, sekali lagi tetap akan menetas. Nah, tetapi kelemahan indukan seperti ini yang saya alami dulu karena saya juga punya, biasanya tidak bertahan lama ya, biasanya tidak bertahan lama, alias beberapa kali produk, nggak nyampe 10 kali produk, biasanya indukan ini akan bermasalah. Dalam arti satu, biasanya terjadi overbirahi, jantan menghajar betinanya. Ini terjadi karena apa? Karena betina kelelahan ya, kelelahan angkrem telurnya tadi. Sedangkan si jantan nganggur dalam jangka 14 hari ini kan nganggur dia. Otomatis birahinya naik, betinanya belum siap. Nah, inilah yang saya amati di kandang saya. Nah, untuk teman-teman yang menghadapi indukan seperti ini, tolong perhatian betul-betul. Kalau memang sudah ada indikasi mau overbirahi jantannya, segera kondisikan. Oke, yang kedua ya, yang kedua, kenapa angkremnya tidak sempurna? Ya, meskipun jantan dan betina ini angkremnya mau bergantian, misalnya seperti yang saya bilang di awal tadi, jantan angkrem di siang hari, betina angkrem di malam hari. Awalnya salah ngomong orang ya. Pokoknya jantan ini biasanya awan, betina angkremnya malam. Ya. Kalau ini terjadi, sistemnya bagus, angkremnya bagus Mas, mau gantian jantan dan betina siang dan malam. Tetapi kok mau menetas itu enggak mau angkrem semua. Ini biasanya terjadi teman, karena satu faktor, yaitu apa? Overbirahi. Ya, ini salah satunya loh ya. Salah satunya overbirahi. Ada beberapa faktor nanti. Yang sering terjadi itu biasanya overbirahi. Nah, ini biasanya Anda bisa lihat langsung kalau itu overbirahi ketika perkutut dua-duanya nggak mau angkrem, turun dari sarang, biasanya mereka langsung birahi. Alias saling wongwer lagi. Nah, ini terjadi berarti perkutut tersebut overbirahi. Akhirnya mau kawin lagi, sedangkan telur yang diingkrami belum menetas. Nah, disinilah teman fungsi dari babuan alias perkutut crossing untuk persiapan hal-hal semacam ini. Kalau Anda punya perkutut crossing untuk titipan telur ataupun punya penetasan telur, ini sangat membantu dalam masalah seperti ini. Karena ini sering terjadi apalagi bulan Maret ya, bulan Maret April ini bagus-bagusnya produksi dalam
peternakan perkutut itu bagus-bagusnya produksi itu di bulan Maret April. Ini perkutut produknya bagus sekali. Nah, yang kedua selain overbirahi, kalau perkutut Anda itu turun kok nggak mukwer-mukwer, cuma padahal sudah umur 10 hari, kadang ada 11 hari, kadang mau menetas sudah retak malah turun. Itu ada kalanya sarangnya itu bermasalah. Ya, kalau perkutut Anda angkrem ini nggak nyampe 14 hari ataupun nggak nyampe menetas, karena normalnya kan biasanya 14 hari. Tetapi kalau nggak nyampe 14 hari kok sudah turun semua, nggak ada yang angkrem, itu bisa jadi sarangnya ini bermasalah. Ya, ada bakteri yang terlalu banyak, lamanya sarang nggak Anda ganti, ya. Pokoknya bingung dua ke sepanjang tahun, nggak pernah Anda bersihkan, nggak pernah Anda kasih kapur barus ataupun obat kutu dan lain-lain. Nah, ini akan jadi penyebab utama kenapa perkutut Anda tidak mau angkrem dengan sempurna sampai menetas. Ya, jadi dua hal ini. Kalau tiga yang satunya kenapa perkutut tidak mau angkrem itu ada videonya kok. Anda bisa cek di beranda ataupun di pencarian penyebab perkutut tidak mau angkrem, penyebab perkutut telurnya jatuh, semua sudah saya bahas dalam video yang lalu ya. Ini fokus kepada dua masalah tadi, yaitu perkutut cuma angkrem salah satunya, jantan atau betinanya, ataupun perkutut yang angkremnya tidak sempurna sampai menetas. Itu masalahnya seperti itu tadi ya. Nah, untuk mengatasinya ya, kalau memang itu masalah birahi, coba pur ayamnya dikurangi ya, pur ayamnya dikurangi, taruh di tempat yang agak kurang indukan. Jadi di tempat perkutut samping mandirian atau dikasih tempat yang sekiranya panasnya kurang, kan ada kandang yang panasnya kurang. Nah, itu ada taruh sana. Kalau memang itu over birahi ya, overproduksi. Tetapi kalau over birahi sudah saling hajar, ya dikondisikan cabut bulu tadi, bisa ditaruh di situ saja. Ya, jadi ada dua hal. Kalau memang birahinya ini sama dua-duanya, ini bisa Anda pindah kandang. Tetapi kalau birahinya jantan saja, itu bisa Anda sistem cabut bulu yang seperti saya bicarakan kemarin, disisakan 3-4 helai di ujung sayap, lainnya dihabiskan. Ini fungsinya apa? Biar yang over birahi tadi tidak menghajar lawan jenisnya ya. Karena kalau sampai menghajar terus-terusan, ujungnya kematian. Nah, untuk masalah sarang, kalau memang itu bermasalah karena sarangnya, Anda bisa bersihkan ya, ditaburin kapur barus yang dihaluskan, langsung dikasih, kalau memang jerami ya dikasih jerami lagi, bawahnya pas menjalin ditaburin kapur barus. Kalau memang daun cemara ya dibersihkan, taburi kapur barus atau kututok dan lain-lain. Intinya kita netralkan, baru kita taruh sarang ya. Jadi ternak itu memang harus jeli, tidak harus manak saja. Kalau memang Anda mau ternak Anda berjalan dengan sebaik-baiknya, makanya kita ngerawatnya juga sebaik-baiknya. Nah, kalau angkrem salah satu tadi ini nggak ada solusinya ya. Jadi saya kemarin setelah beberapa kali produksi, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu sudah tidak mau angkrem lagi, betinanya kecapean tadi. Ya solusi akhirnya ganti pejantan. Nggak ada solusi lagi. Karena pejantan seperti ini memang kurang bagus ya, kurang bagus untuk diternak. Nah, Anda bisa cek di video saya, ciri-ciri perkutut yang bagus untuk bahan ternak ada. Diketik di pencarian saja, insya Allah ada. Karena channel edukasi ternak perkutut itu tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak yang mengedukasi tentang peternakan ya. Susah ternak itu memang susah ya. Kalau menggacorkan perkutut, insya Allah semua peternak kalau mau belajar cepat bisa ya, tutorial ada, semua ada. Tapi kalau ternak ini, kalau kita tidak fokus betul, tidak mendalaminya bertahun-tahun, ya susah. Kalau cuma menggacorkan di rumah loh ya, saya bilang, karena saya tidak punya power di lapangan. Kututnya lomba atau menang bisa terus gak menang nih. Yang saya bilang adalah menggacorkan di rumah. Itu banyak trik sudah saya videokan.
menjinakkan, menggacorkan ada. Ya, saya nggak pernah pakai doping, cuma biasanya saya rawat sebaik mungkin makanan millet yang saya kasih empon-empon. Ada videonya, bisa disimak. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam Ngikutot Sopai Pak Tot.